Didukung oleh pemirsa, hingga saat ini 3 nama capres dan 9 nama cawapres masih bertengger di posisi teratas dalam survei elektabilitas. Ketepatan dalam memilih cawapres dapat mempengaruhi sosok calon presiden, entah itu mendongkrak elektabilitas ataupun meraup suara pemilih. Berikut kami putar kembali dialog jajaki koalisi demi ambisi dalam program kontroversi. Nama capres, urutan tertinggi masih ditempati Ganjar Pranowo 34%, Prabowo Subianto 31,7%, Anies Baswedan 25,2%. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi cawapres? Kita akan lihat berdasarkan survei indikator untuk elektabilitas cawapres simulasi 9 nama ya. Ini menempatkan ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat di posisi pertama, kemudian Sandi, Erick Thohir, AHY, Kofifa, mantan Panglima Andika Perkasa, Ketua DPR Puan Maharani, kemudian juga ada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, dan di urutan ke-9 ada Muhaimin Iskandar. Mas Burhan, jadi kalau dilihat dari survei terakhir ada, siapa cawapres terkuat untuk masing-masing capres? Untuk Ganjar, Prabowo, dan Anies? Pertama soal margin of error, ini penting. Kami tetapkan 2,9% plus minus karena jumlah size sampelnya itu 1.220. Artinya untuk capres, selisih antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu statistically dead head. Kita nggak tahu siapa yang peringkat pertama dan kedua. Nah, begitu juga soal cawapres. Soal cawapres ini, untuk elektabilitas peringkat 2, 3, dan 4, Sandiaga, Erick, dan AHY itu juga neck to neck. Kita nggak tahu siapa yang unggul di antara 3 nama ini. Peringkat pertama memang Ridwan Kamil, tapi trennya menurun dibanding survei bulan Februari untuk cawapres. Nah, pertanyaannya siapa cawapres yang paling tepat? Tergantung kebutuhan dari 3 capres yang sudah muncul. Apakah kebutuhannya untuk menjadikan sebagai pendulang suara, menutupi kelemahan elektoral capresnya? Kalau misalnya itu, berarti ada 4 nama setidaknya. Pertama adalah Ridwan Kamil, Sandiaga, Erick, dan satu lagi adalah AHY. Atau yang kedua, untuk soliditas koalisi dalam pengertian cawapres juga harus punya sumbangsih untuk menetapkan partai yang bisa menutupi ambang batas presidensial threshold. Atau yang ketiga, logistik. Ya. Karena bagaimanapun selisih capres yang terlalu kompetitif, tidak ada yang mencapai lebih dari 34%, artinya pertarungan menjadi sangat ditentukan di lapangan, terutama per Oktober sampai Februari 2024. Kalau misalnya itu yang terjadi, logistik menjadi faktor penting berikutnya. Dan terakhir tentu faktor teknokratik, running the government. Tapi yang terakhir ini itu biasanya bobotnya atau skornya kecil. Karena kalau misalnya kalah, nggak ada gunanya juga tuh semua proposal kebijakan yang mau dibawa setelah menang. Syarat utamanya adalah menang dulu. Dan karenanya skor tertinggi dari 4 variabel tadi adalah faktor elektabilitas.